Halo Shalom, hari ini saya rindu mau bersaksi bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup saya, bagaimana Tuhan menepati janjinya di saat dia berjanji bahwa dia akan memberikan saya jodoh orang bule. Umur 23 saya sudah mulai berdoa tentang jodoh, sudah sering kali berdoa tentang jodoh, dan satu waktu Tuhan berbicara di dalam hati saya bahwa jodoh saya itu orang bule, orang Jerman. Dan saya sering mendengar dalam hati saya ketika saya berdoa untuk jodoh, tetap muncul jodoh saya itu adalah orang Jerman. Dan mulai dari waktu itu Tuhan taruhkan iman di hati saya bahwa jodoh saya itu orang bule. Dan mulai saya percaya. Dan saya berdoa juga ke Tuhan, Tuhan, saya rindu umur 25 saya menikah. Tapi ternyata waktu Tuhan bukan waktu saya. Umur 25 setelah selesai kuliah, saya mulai bekerja, dan ternyata jodoh itu belum datang. Bahkan saya belum pernah ketemu dengan orang bule yang dekat atau berteman, belum pernah. Karena itu saya terus berdoa dan berdoa. Umur 27 belum juga datang. Dan saya berdoa, saya berkata, Tuhan, bagaimana cara saya bertemu dengan jodoh saya, sebab jodoh saya itu kalau orang Jerman, bagaimana cara saya bertemu, apakah dia akan datang atau akan bertemu di Jerman atau di mana saja. Tapi waktu itu saya punya kerinduan bahwa saya akan ke Jerman satu waktu. Saya selalu memperkatakan sejak umur 23 tahun, saya sudah memperkatakan hampir setiap hari bahwa satu waktu saya pasti akan ke Jerman. Saya bilang, satu waktu saya pasti akan ke Jerman. Saya tidak punya uang, tetapi saya tahu mujizat Tuhan itu pasti nyata. Mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saya. Sebab waktu itu saya sudah percaya bagaimana kuasa perkataan. Dan umur 27 tahun, sekitar umur 27 tahun saya pelayanan. Sejak umur 23 tahun saya pelayanan dengan teman-teman anak muda. Kami pelayanan bersama dan kami sibuk dengan pelayanan. Dan umur 27 tahun saya mulai berpikir, umur saya sudah semakin tua, tapi belum bertemu dengan bule. Makanya umur 27 tahun, sekitar umur 27 tahun, saya mulai berinisiatif untuk mencari bule di mana saja, mencari bule di jalan, di mall. Pokoknya kalau ada orang bule yang saya lihat di Manado, saya bertemu dengan mereka atau mengejar mereka, dan saya berkenalan dengan mereka dan menawarkan apa saya boleh berbicara dengan mereka, karena saya juga rindu bahasa Inggris dan bahasa Jerman saya bisa lancar. Dan waktu berjalan terus belum ada juga, tapi dan akhirnya saya berpikir, kalau begitu siapa tahu saya punya kerja di Bunaken. Dan puji Tuhan, waktu itu saya ada di supermarket, karena waktu itu saya melihat orang Jerman dan saya berbicara dengan mereka. Terus bos yang ada di Bunaken, yang punya resort di Bunaken, melihat saya, dan ternyata waktu itu mereka butuh karyawan yang berbicara bahasa Jerman, yang bisa berbicara bahasa Jerman. Dan waktu itu, karena saya sudah lama tidak pernah berbicara bahasa Jerman atau belajar bahasa Jerman, makanya bahasa saya waktu itu sudah tidak lagi bagus. Tapi saya memberanikan diri untuk bekerja di Bunaken, walaupun bahasa Inggris dan bahasa Jerman saya tidak bagus, bahkan jelek sekali. Tapi saya memberanikan diri bekerja dengan tujuan, siapa tahu saya akan bertemu dengan jodoh di Bunaken.
Tapi akhirnya setelah bekerja beberapa lama, akhirnya juga jodoh yang saya nanti-nantikan tidak juga datang. Dan akhirnya karena sesuatu, akhirnya saya mengundurkan diri di Bunaken, tidak lagi bekerja di Bunaken. Waktu itu saya sempat kecewa, saya sempat tidak ada lagi pengharapan, karena saya berpikir, oh, saya tidak kerja lagi di Bunaken, bagaimana cara Tuhan bekerja bagi saya untuk mempertemukan saya dengan orang bule. Saya hanya berpikir, mungkin tiba-tiba ada orang yang dari Jerman datang ke sini terus ketemu di jalan, siapa tahu. Saya berpikir seperti itu. Tapi karena Tuhan yang berbicara di hati, ya, karena Tuhan sudah berjanji, walaupun saya pernah down, saya pernah hilang pengharapan, hampir-hampir hilang pengharapan, tapi saya bersyukur Tuhan Yesus itu baik. Roh Kudus mengingatkan saya lagi, mendorong saya untuk tetap beriman, untuk tidak kecewa, untuk tidak putus asa, tetapi tetap beriman dan tetap memperkatakan apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hati saya. Dan umur sekitar 28, 29 saya sekitar begitu, ada orang, ada cowok yang sepelayanan dengan saya, ya mau kenalan dengan saya, mau kenal lebih dalam dengan saya. Bahkan juga teman-teman sepelayanan menopang saya dengan cowok ini. Tapi saya sering berkata, oh sorry, saya sudah punya jodoh, orang bule. Saya sering memperkatakan, walaupun saya belum pernah melihat, walaupun belum ada, tidak ada alasan untuk percaya, tapi saya sering berkata kepada teman-teman, kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, bahwa jodoh saya orang bule. Bahkan setiap tahun kalau kami pulang, saya tinggal di kota Manado, bekerja di kota Manado bersama kakak saya. Kalau kami pulang ke kampung, keluarga saya sering bertanya, mana jodoh kamu? Umur kalian sudah tua, tapi belum ada pacar, belum ada jodoh. Tapi itu sangat menyakitkan buat saya, sangat mengiris hati saya. Tapi saya bersyukur Tuhan tetap memberi iman di dalam hati saya, menganugerahkan hati di dalam hati saya untuk tetap percaya. Sehingga waktu itu saya ingat satu malam, waktu itu Natal, keluarga saya berkumpul dan mereka berkata, mereka memaksa supaya saya dengan kakak saya cepat menikah. Bahkan mereka berkata, salah satu dari kami harus tinggal dengan orang tua untuk menjaga orang tua, karena orang tua sudah tua dan kami harus tinggal di situ, di kampung, di rumah orang tua. Tapi waktu itu saya bukan saya tidak mengasihi orang tua, tapi di dalam hati saya tidak, kami hanya menjenguk orang tua dan kami tetap di Manado. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan, Engkau sudah berjanji umur 23 tahun. Waktu saya umur 23 tahun, Engkau berjanji Engkau akan berikan jodoh. Tapi umur 29 tahun, Tuhan, saya belum pernah belum punya jodoh. Umur 28, 29, umur kami semakin tua, umur saya semakin tua, Tuhan. Saya menjerit, saya berdoa, saya menangis waktu itu malam-malam. Saya menangis, saya berkata, Tuhan, biar Engkau tunjukkan kuasa-Mu bagi keluarga saya. Tunjukkan Tuhan bahwa apa yang Engkau janjikan itu pasti terjadi. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan kasih iman lagi di hati saya. Dan di Manado saya mulai mengembangkan diri saya dengan bekerja di turis. Saya mencari bule di mana-mana saja, di Flughafen, di bandara, di mana saja, di mall, di jalan. Saya mulai aktif untuk mengembangkan bahasa saya, bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Saya mengembangkan bahasa saya dengan tujuan saya rindu berbicara dengan orang bule, dengan tujuan supaya bahasa saya bisa lancar. Dan saya tidak malu, bahkan panas terik saya pergi cari bule. Dan mulai dari itu saya
bahasa saya mulai agak lancar sedikit. Saya mulai berani berbicara dengan orang bule di mana saja, dan akhirnya pekerjaan itu menjadi pekerjaan saya sebagai guide. Saya membawa banyak guide di Bunaken, bahkan tur di Minahasa. Saya mulai waktu itu mulai semangat, dan setiap kali saya perkatakan satu waktu saya akan pergi ke Jerman. Walaupun saya tidak punya uang, tapi saya percaya Bapakku kaya, Bapakku pasti akan memberikan uang terhadap saya, dan pasti saya akan pergi ke Jerman. Saya perkatakan hampir setiap hari. Saya perkatakan juga kepada teman-teman, suami saya adalah orang bule. Saya perkatakan hampir setiap hari, dan akhirnya saya mulai bekerja, dan puji Tuhan juga waktu itu tamu-tamu saya banyak, hampir setiap hari saya mendapat tamu dari berbagai negara, terlebih dari Eropa. Saya mulai bersemangat, dan waktu itu umur sekitar 31. Saya tidak pernah menyangka kalau ada orang yang mau menawarkan saya untuk datang ke Jerman. Dan mereka berkata, kalau kamu mau ke Jerman, nanti kami bayar semua. Dan puji Tuhan, waktu saya datang ke Jerman, mereka yang membayar semua urusan visa, urusan macam-macam, semua apa yang saya butuhkan mereka penuhi. Bahkan ketika saya datang ke Jerman, dengan mujizat, saya tahu itu mujizat Tuhan. Saya juga pergi dengan mereka ke Austria untuk berlibur di sana. Saya diberikan oleh mereka setiap minggu 50 euro, dan makan saya gratis, minum gratis, semua mereka sudah sediakan di rumah, tapi mereka berikan ekstra 50 euro setiap minggu. Bukan cuma itu saudara, mereka juga kalau saya butuh sesuatu, saya bilang saya butuh kamus, mereka berikan saya uang untuk beli kamus, untuk beli Alkitab, untuk beli baju. Sehingga saya heran-heran, siapakah orang ini, padahal orang ini mereka kenal saya tapi tidak ada hubungan keluarga, tidak ada, bahkan mereka mengenal saya cuma sekedar kenal, tidak lebih, tidak maksudnya belum lama sekali, tapi itulah Tuhan yang bekerja. Bahkan saya tidak pernah berpikir kalau ada orang yang mau membayar tiket saya, membayar biaya hidup saya di Jerman. Saya tidak pernah berpikir, tapi itulah Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan bekerja, bahkan orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Dia gerakkan hati mereka untuk memberkati kita. Begitu juga dengan saya. Dan saya boleh tiba di Jerman, boleh tinggal di Jerman selama 3 bulan. Dan di Jerman keluarga yang saya tinggal, mereka yang mensponsor saya, mereka bilang kamu bisa cari jodoh juga di sini kalau kamu mau, cari saja lewat internet. Mereka berikan saya internet sesuka saya boleh pakai, dan saya mulai melihat situs-situs di internet dalam bahasa Jerman. Dan satu waktu saya sudah menulis banyak, menulis say hello kepada banyak orang, tapi satu waktu ada orang yang setelah saya tulis setelah 2 minggu, saya menulis itu setelah 2 minggu kemudian dia balas. Saya berkata halo, terus dia bilang halo, nama saya Kar, saya tinggal di sini. Terus dia bilang begini, saya rindu mau berkenalan dengan kamu. Terus kami saling kenalan, kami saling telepon, pertama chatting dulu, chatting. Terus dalam bahasa Inggris. Terus saya bilang saya bisa berbicara bahasa Jerman walaupun hanya sedikit. Dan akhirnya kami telepon, dan dia berkata, bagaimana cara kita untuk bertemu? Apakah saya ke kota dia atau bagaimana, atau dia ke kota saya? Tapi dia bilang begini, tapi saya belum bisa dalam waktu dekat ini karena saya sudah janjian dengan adik saya karena keponakan saya ulang tahun. Terus dia bertanya, kamu tinggal di mana?
saya berkata saya tinggal di kota eh, ya di Braunschweig, di Hannover, di Braunschweig, di dekat Hannover. Saya di Salzgitter, saya berkata begitu. Oh, dia bilang begitu. Wow, minggu depan saya akan ke Salzgitter, ke Braunschweig. Dia bilang begitu. Karena adik saya tinggal di Braunschweig. Keponakan saya akan ulang tahun, makanya minggu depan saya akan ke Braunschweig. Wow, dia sudah sudah rencana, sudah bikin janji dengan adiknya. Dan anehnya saya itu tinggal di dekat kota kakaknya, tidak terlalu jauh. Kami heran-heran, wow, ternyata kita bisa bertemu. Dan sebelum kami bertemu, saya sudah berkata juga satu hal yang ada syarat, saya punya syarat. Terus dia bilang kenapa? Terus saya bilang saya tidak mau susah leben atau susah hidup sama-sama sebelum menikah. Buat saya, karena saya orang Kristen, terus saya orang Asia, bagi kita keperawanan itu penting. Makanya saya berkata saya mau setelah menikah baru hidup sama-sama. Terus dia berkata begini, wow, saya juga seperti itu, berpikir juga seperti kamu, Kak. Kita menikah dulu baru kita hidup bersama. Sebab saya juga orang Kristen yang sudah lahir baru, dia bilang begitu. Wow, ternyata dia juga orang Kristen lahir baru, dia juga mau kalau sama-sama menikah dulu baru hidup sama-sama. Dan saya percaya ini adalah dari Tuhan. Dan akhirnya kami bertemu, kami suka sama suka. Terus kami bertemu, saya pergi ke rumah, dia datang ke rumah tempat saya tinggal. Dan kami bertemu dan minta izin kepada tuan rumah. Dan pokoknya pertemuan kami waktu itu sungguh luar biasa. Sepertinya memang sudah diatur oleh Tuhan. Waktunya, segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Adiknya juga sudah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Adiknya juga berkata bahwa kalian berdoa dulu apakah benar-benar kalian itu jodoh atau tidak. Kami juga akan membantu berdoa. Kami kenalan dalam waktu cuma singkat, cuma 1 minggu karena saya harus pulang. Kami berkenalan 1 minggu dan kami berdoa bersama adiknya. Berdoa puasa, saya lupa kan saya puasa, tapi kami berdoa malam, berdoa terus dalam waktu yang singkat itu kami kenalan, cuma singkat sekali. Dan waktu selesai 1 minggu, adiknya berkata, saya ada peneguhan dari Tuhan bahwa kalian itu jodoh. Dan puji Tuhan. Dan akhirnya saya harus pulang waktu itu. Dan saya pulang ke Indonesia. Dan waktu itu kami hanya telepon, chatting, dan email. Waktu itu kami hanya punya hubungan seperti itu. Dan setelah 6 bulan kemudian dia pergi ke Indonesia. Dan dia kenalan dengan saudara saya, teman-teman saya, kenalan saya. Dan mereka sangat senang dengan dia. Mereka bilang, oh, dia itu ramah sekali, seperti bukan orang bule, dia seperti orang Asia, dia ramah sekali. Dan mereka juga heran bahwa dia juga anak Tuhan, orang Kristen juga. Dan yang paling mereka wow sekali, waktu itu mereka bilang bahwa wow, calonmu itu ganteng sekali, secara manusia tidak cocok dengan kamu. Tapi itulah Tuhan, waktu penantian saya selama 9 tahun ternyata tidak sia-sia. Kami menikah ketika saya umur 32 tahun. Waktu saya mendengar suara Tuhan, waktu itu umur 23 tahun. Dan saya menikah umur 32 tahun. Jadi saya menanti janji Tuhan selama 9 tahun. Selama 9 tahun saya berdoa, perkatakan, hampir setiap hari saya memperkatakan bahwa jodoh saya orang bule, bahwa saya pasti akan ke Jerman gratis, saya tidak punya uang, tapi Tuhan pasti akan memberikan uang. Dan ternyata Tuhan menepati janjinya, lewat janjinya dan lewat perkataan iman itu terjadi. Dan saya bersyukur saya boleh menikah dengan suami. Dan
kami hidup bahagia, sudah 12 tahun kami menikah. Saya mendorong buat teman-teman yang masih mungkin menanti jodoh, mungkin kalian sudah putus asa atau ya tidak punya pengharapan lagi. Saya juga pernah merasa seperti itu, tapi saya tidak menyerah. Saya tidak menyerah, saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya tetap memperkatakan apa yang Tuhan janjikan. Saya tetap imani, pasti kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah berdusta, dia tidak akan pernah ingkari, pasti dia akan genapi. Karena itu tetap percaya teman-teman, tetap percaya bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi, dan waktu Tuhan bukan waktu kita. Karena itu jangan putus asa, berharap terus, berharap, dan mujizat itu pasti terjadi dalam hidup saudara-saudara. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Saya berharap kesaksian saya ini bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara, bagi teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.